Ekspedisi TV One yang berjumlah 10 orang memulai pendakian dari tebing Zebra Wall. Tebing berketinggian kurang lebih 40 meter ini cukup membuat kami berhati-hati karena memiliki ujung bebatuan yang tajam. Perjalanan kami melewati Zebra Wall menempuh waktu kurang lebih 30 menit. Tim sudah berjalan melewati Danau Satu, lanjut. Korek, tim sedang berjalan sedang melewati Danau Satu, tepat di hadapannya Zebra Wall, ganti. Di depan Zebra Wall. Oke, kemana kondisi tim Pak Fahmi? Kondisi tim saat ini alhamdulillah baik-baik dan sehat. Semua dalam kondisi fit. Oke, jumlah seluruhnya 12 termasuk 2 korkom apa? Negatif Pak, negatif. 2 korkom sudah kembali ke bawah. Jadi ini murni tim pendakian TV One, 10 orang ganti. Jadi yang dilaporkan itu koordinat, posisi, keadaan cuaca, kondisi tim, keadaan logistik. Comment center, TV One, calling over. Ya, Jawabnya? nanti dia TV One tim go ahead, baru ngomong laporan. Kopinya kapan? Kopinya nanti sebentar lagi. Nyonya sudah mau ngopi kah? Hai, Kok. Kopi ini buat Nyonya toh. Setelah menyelesaikan trek tebing Zebra Wall, kami kembali meneruskan perjalanan melewati lembah menuju camp pertama. Di sini kami mendirikan tenda dan bermalam 1 hari di camp pertama. Kita menuju Danau Hijau di atas Zebra Wall sekitar ketinggian 39. Kita naik ke atas piramid adalah gunung high altitude ketinggian 4884 meter. Untuk memulai pendakian ke puncak ke atas piramid kita harus jalan bertahap atau bertingkat, karena dalam bertahap itu proses aklimatisasi berjalan dengan lancar. Kantongin yang ini lah. Tidur mi, buset. Tidur terus aja mi, enak. Gendor kan tuh chief cooknya. Gua kan gue taruh kan pagi ke kau timir dia langsung pagi. Balik itu. Kita makan toh. Kenapa kita tidak melakukan trekking atau apa? Karena kalau kita terus berjalan menuju yang lebih tinggi, semua anggota tim akan merasa pusing atau akan kena AMS atau acute mountain sickness. Itu makanya kita cuma berjalan sekitar setengah jam menuju Danau Hijau dan kita bermalam di situ. Setelah itu anggota tim berjalan perlahan-lahan keliling bukit-bukit di sekitar Danau Hijau. Tempat ini
biasa dijadiin camp hari kedua kalau orang lewat rute sini. Zebra Wall mau langsung ke base camp Lembah Danau 1 hari juga bisa sebenarnya. Cuma kalau kita tempuh 1 hari, nanti akibatnya kepala pusing-pusing sampai Lembah Danau. Itu kan masih dadakan sebagai pendaki, jadi kan nggak mungkin bisa dadakan, langsung. makanya. Makanya di spare 3 hari Iya. kan. 3 Tapi hari. emang udah biasa kayak gitu. Jadi ini memang dipakai camp hari kedua di Danau Biru ini atau Danau 3. Burung apa tuh? Nah, itu burung belibis kalau nggak salah. Ini apa mereka di sini aja gitu? Ya, kalau kita jalan muter-muter sini dulu kita pernah jalan ketemu telurnya nih di sini. Iya. Kalau mau nanti kita jalan-jalan. Widih. Dia sarangnya sebelah sini ada telurnya di situ biasanya. Kalau binatang lain selain burung belibis itu adanya tikus. Biasanya kalau malam suka datang tikus di base camp juga. Oh. Ada tikus gede-gede. Kalau di GPS posisi kita ada di 04 derajat 3 menit 51 detik. Untuk isnya 130 derajat, 137 derajat 9 menit 15 detik. Itu sekitar di sini posisi kita sekarang ini. Oh sini ya. Iya, ini yang Oh, ini yang ada daerah 3 ya? landai-landai. Ha. Udara dingin yang berkisar 7-10 derajat Celcius di pagi hari membangunkan kami setelah lelap bermalam di tenda. Indahnya pegunungan Jayawijaya membuat syahdu pagi itu. Oke, kita mau evaluasi per orang ya. Mungkin dari Nopul, ada gangguan kepala Nopul? Jujur. Kemarin iya. Sekarang? Tapi sekarang sudah tidak. Coba goda-goda kepala. Godek. Ada. Oke. Aman sudah. Agi gimana Gi? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Kucing-kucing nggak Gi? Dolop. Ada gua. Apa tuh? Sini cenut. Sampai sekarang? Coba goyang-goyang. Masih ya. Dolop gue beri perhatian khusus karena gue lihat Tempat tidur. baru sampai bukan mengaktivitas. Anak-anaknya udah tidur. Mungkin besok-besok jangan Dolop ya. Siapa? Karena kalau lu langsung tidur seperti kudanil begitu, jadi aktivitas proses aklimatasi kurang gitu loh. Jadi nggak berjalan sesuai. Besok-besok lebih banyak bergerak ya. Siapa? Kudanil juga banyak lincah-lincah loh. Tubir gimana Tubir? Aman mas, semalam Aman. doang pas mau tidur baru kena di Kena. Sekarang cakep ya. Jujur ya. Ya. Jamal Kemarin sih agak pusing sedikit. agak pusing sekarang. Enggak. Depami. Oh, ke Karipto saya insya Allah stabil. Kalau kepala masih bisa nih goyang-goyang. Gue lihat Hati Joang dari nggak stabil nih. Mas Cemong. Wah tadi sempet Oh. Ada konde. konde. Kemarin enggak, Kemarin enggak ya? tadi doang. Sekarang udah enggak. Kalau Mbak Dindi Aku sendiri kebetulan dari kemarin kemarin sampai sekarang deh. flu. Dari awal kita berangkat aku udah mulai gejala flu. Jadi hidung mampet. Sehingga sampai pas di camp pertama emang pusing mungkin gara-gara mountain sickness juga ya. Kemarin sampai sekarang masih pusing. Masih agak Jujur? pusing. Iya tadi habis dipijitin Mas Hami agak mendingan cuman gimana ya masih agak kayak konde juga sih di sini. Jalan oke pelan-pelan. Tapi terus kalau istirahat jangan terlalu lama. Oh, iya. Konstan. Oke. Kita besok pagi-pagi berangkat ke base camp. Perjalanan ke base camp berapa jam kira-kira? Dari sini paling lambat tuh jalan selambat-lambatnya 3 jam. 3 jam. Kondisi medannya 3 jam. Kondisi medannya Katanya- pertama nanjak di pintu angin, setelah itu turun naik. Dari Danau Biru itu kita ngelewatin celah pintu angin namanya. Nah itu kesulitannya tuh
Tanjakannya panjang banget dan itu kelihatan banget dari bawah. Panjang perjalanan itu. Nanjak terus, kayaknya emang nggak habis-habis tuh tanjakan. Saya juga sampai capek, sampai kayak frustasi kan. Waktu itu sore hujan juga. Dan hujan dan angin itu campur hujan angin. Jadi waktu saya mau ngambil gambar itu arah angin itu pas tepat ke arah kamera terus gitu. Jadi menurutkan saya untuk ngambil gambar. Ya itu sih kesulitannya waktu lewatin itu angin itu. Command Center, TV1 team calling over. Command Center, go ahead over. Selamat sore, Mbak Clara. Kita akan melaporkan posisi, over. Selamat sore dengan Pak Fahmi, TV1, over. Korek, kita sudah berada di base camp Lembah Danau-Danau. Posisi South 04 derajat, 04 menit, 15,9 detik. Untuk East 137 derajat, 10 menit, 00,1 detik. Ketinggian 4.257 mdpl, over. Saya ulangi, posisi sekarang ada di base camp Lembah Danau-Danau, South 04 derajat, 04 menit, 15,9 detik. Untuk Eastnya 137 derajat, 10 menit, 00,1 detik. Untuk ketinggiannya 4.257 mdpl, over. Korek, Mbak. Terus kondisi tim sehat-sehat saja, cuaca sekarang berkabut setelah tadi hujan gerimis, dan kami menginformasikan bahwa bahan bakar tim hanya cukup untuk sampai besok pagi, over. Baik, saya ulangi informasinya. Untuk kondisi tim sampai sekarang dalam keadaan sehat, untuk cuaca berkabut ya, sebelumnya sempat gerimis, dan untuk bahan bakar tim cukup sampai keesokan paginya dan menunggu dropping dari
kesulitan waktu menaik di tingkatan situ dengan kondisi medan yang agak sulit, keterbatasan gerak juga. Memang benar-benar big wall ya, dinding yang besar banget yang mesti dipanjat. Ya cukup mental lumayan kuuji juga di situ. Selain itu ya memang benar-benar tebing yang saya hadapin. Ya harus memanjat kadang-kadang, bukan cuma jumaring. Kita udah latihan bareng di Depok, Tirolion dan Ciampea, mungkin relatif tidak menjadi hal baru seperti Dindi atau Mas Mamo atau Cemong. Jadi mungkin mentalnya aja karena melihat tebing sebenarnya. Sebelumnya kita membayangkan Ciampea mungkin hanya 1/100 atau berapa. Tapi terus pas melihat big wall Kartens Pyramid mungkin agak shock. Pul, naik ke atas kita jalan duluan, Pul. Nyiapin makanan. Gek, tidur di mana jadinya? Woi, bawa ini kan? Ya, lebih aman di situ. Dari yang direncanakan kita akan membuat camp di advance base camp di teras besar, tapi karena waktu itu sudah hampir 4:30 sore, akhirnya diputuskan kita membuat hanging camp. Memang medan yang kita jadikan sebagai hanging camp itu agak miring, tapi itu keputusan yang lebih tepat dilakukan karena melihat waktu itu sudah 4:30, kemudian cuacanya pun sudah hujan gitu. Jadi kita putuskan untuk membuat hanging camp karena apabila diteruskan selain itu membahayakan untuk tim, karena kita tim ini terdiri dari beberapa orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi kita memilih yang aman adalah kita membuat hanging camp pada saat itu dan meneruskan pendakian keesok harinya. Ini kita tepat di bawah ridge Kartens Pyramid. Ridge. Ini kita ketinggian 4.700. Kalau mau ke Kartens kita lewatin dulu ini. Terus itu ada tali.
di Maring, terus jalan di atas Rit, kemudian itu Cerelion. Terus sudah sampai puncak Kartens Piramid dengan melewati 2 celah lagi yang kita harus seberangi dengan alat bantu tali, baru sampai puncak. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, kami mencoba melakukan summit attack. Udara dingin yang berkisar 4-7 derajat Celcius menemani kami memanjat dinding batu Kartens Piramid. Menggunakan tali berdiameter 10 mm. Kami harus membantu satu sama lain. Setelah melakukan pemanjatan kurang lebih 100 meter, akhirnya kami sampai di Summit Ridge. Suatu punggungan gunung yang menghubungkan satu puncak dengan puncak lainnya dengan ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Dari sini kami melanjutkan perjalanan hingga ketinggian 4.730 mdpl ke Tyrolean Traverse. Tugas saya untuk merintis jalur. Bagian yang sulit yaitu Tyrolean Traverse. Tyrolean Traverse itu sebenarnya sistem untuk memindahkan orang atau benda dari satu sisi ke sisi yang lain. Sistem ini dulunya biasa digunakan orang untuk menyeberang sungai atau menyeberangi suatu lembahan sehingga mempermudah mobilitas gitu. Kesulitannya Tyrolean ini pada saat menuju Kartens bentukannya agak sedikit menanjak gitu. Jadi merintis itu agak sedikit berat, tapi kemudian orang-orang berikutnya itu karena kita menggunakan pulei yang dibuat maju mundur sehingga orang-orang berikutnya dengan mudahnya tinggal ditarik aja. Satu persatu kami bergantian bergelantungan menyeberangi jurang panjang dan dalam. Jurang dalam menganga di bawahnya. Santai mau. Biar kata dulu Mas Putih. Istirahat aja, istirahat. Postal hijau. Lepas dari Tyrolean Traverse, tim melanjutkan perjalanan melewati batuan yang tertutup salju tebal sisa hujan semalam. Kami juga harus melewati 2 celah dalam hingga sampai di Pinnacle, atau sebuah tebing yang menjorok ke atas. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, ketika beberapa dari kami mencoba melewati jalan curam berliku yang bersalju. Pendakian pun sampai pada 40 meter dari puncak piramid. Namun niat untuk summit ke piramid terpaksa diurungkan. Karena selain sudah terlalu sore, jalur yang tertutup salju tebal mengharuskan kami menghentikan pendakian
dan kembali turun menuju ke teras besar. Pas puncak itu semangatnya mentalku mulai naik pas tahu oke, ini saatnya puncak Kartens Pyramid. Tapi di sisi lain ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapin. Soalnya Karena saat itu memang kondisi di sore, saya sendiri juga kalau untuk lanjutin kayaknya ragu-ragu juga nih. Gimana pulangnya, kan harus mikirin pulangnya juga kan. Gak lama setelah semua orang lewat dari celah itu, tiba-tiba longsor di daerah situ. Dan berpikir, wah itu keputusan tepat sekali. Coba kalau seandainya kita maksa buat terus naik ke atas, nggak tahu deh apa yang terjadi ya. Selama gue naik Kartens 22 tahun, baru kemarin tuh saljunya tebel banget sampai pinggang, sampai makanya kalau besok nih hujan salju mungkin akan ku cancel hari selanjutnya. Dan juga kelihatan dingin, batuk dan demam. Mungkin kita nunggu dia. Jam berapa pun kalau besok cerah misalnya? Kita lihat kalau pagi-pagi kita berangkat jam 4 itu udah on time, nggak pakai tawar-nawar. Jadi jam 3 kita bangun, tubir, siapin makanan. Kalau masih hujan salju, berarti salju di atas makin tebal, berarti kita cancel, mundur sehari. Oh, malam ini bagus, cerah nggak? Kalau malam ini bagus, berarti besok kita bisa lanjut kembali. Karena tadi gue lihat di dekat ridge salju udah mulai naik. Setelah beristirahat selama 2 hari dan mensuplai bahan bakar serta makanan, kami memutuskan untuk melakukan summit attack berikutnya. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur, kami melakukan summit yang kedua. 6 dari 10 anggota tim melanjutkan misi. Mencoba mencapai puncak tertinggi di lempeng Australasia. Dari camp teras besar, kami harus merayapi kembali batuan tajam dan dingin dinding Kartens Pyramid. Kabut tebal terus mengiringi perjalanan kami melewati Summit Ridge. Waktu summit yang kedua itu kita memang jalan agak lebih pagi ya, sekitar jam 4-an. Waktu itu kita cuma berenam, tim cuma berenam, sampai Summit Ridge itu kira-kira masih pagi sekali tuh. Masih sekitar jam 7-an. Tapi sepanjang perjalanan cuaca memang berkabut terus. Jadi biarpun nggak ada hujan, tapi kabutnya tebel. Ya sepanjang perjalanan seperti itu. Ketika menuju summit itu baru mulai turun salju yang lumayan deras sampai di puncaknya.